Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Kita akan memulai mata kuliah ilmu hama tumbuhan. Ilmu hama tumbuhan. Salah satu mata kuliah wajib di jurusan kita, jurusan proteksi tanaman. Baik, saudara sekalian, adapun tujuan mata kuliah atau capaian pembelajaran mata kuliah ilmu hama tumbuhan ini ialah yang pertama, kita semua dan juga kalian mahasiswa bisa menjelaskan dengan baik pengertian apa itu hama, kemudian konsep hama dan konsep ambang ekonomi. Kemudian bisa menjelaskan jenis-jenis organisme hama beserta biologinya dan bionomi hama itu. Kemudian bisa menguraikan dasar-dasar ilmiah metode-metode pengendalian hama. Dan disertai juga nanti bisa menguraikan dasar-dasar ilmiah metode-metode pengelolaan populasi hama. Baik, saudara sekalian, ini ilustrasi pembuka. Ada dua ilustrasi serangga di kiri dan di kanan. Nah, ini kita pilihkan kumbang koksi. Kumbang koksi ini diberi nama kumbang koksi karena kumbang ini adalah nama umum dalam bahasa Indonesia adalah kumbang, nama umum dalam bahasa Inggris adalah beetle, kemudian famili Coccinellidae. Maka dalam berbagai penyebutan di buku maupun di suatu masyarakat pengguna sehari-hari kumbang koksi. Nah, yang sebelah kiri ini adalah fitofagus atau ya pemakan tumbuhan dan bisa menjadi hama. Sebaliknya yang sebelah kanan ini kumbang Coccinellidae juga, tetapi ini adalah justru yang memakan hama, yang sebagai predator atau musuh alami hama. Nah, baik, saudara sekalian, jadi ini ilustrasi yang menarik begitu ya, sama-sama Coccinellidae, tetapi ada yang berperan sebagai hama, ada yang berperan sebagai pemakan hama, gitu ya, pemakan hama. Nah, baik. Jadi ini menggambarkan bahwa dalam mata kuliah kita ini nanti organisme fitofag ya dan organisme ya karnivor atau predator. Nah, bisa bersama-sama ada di agroekosistem. Nah, ini sebagai ilustrasi agroekosistem. Ada agroekosistem tanaman pangan, misalnya jagung yang sedang sangat bagus, sudah ada bunga jantan yang rata begitu ya, tassel yang rata. Kemudian, nah ini ilustrasi dari tanaman horti ya. Nah, baik tanaman perkebunan, kemudian tanaman hias. Nah, baik saudara sekalian. Jadi bidang cakupan hama ini merupakan salah satu bagian atau cakupan yang penting dan selalu saja penting, selalu saja menarik dalam perlindungan tanaman. Jadi ini suatu ilustrasi website dari salah satu direktorat di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Nah, ini Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan. Nah, jadi kegiatan perlindungan tanaman, nah proteksi tanaman merupakan salah satu
kegiatan eh, ruang lingkup yang selalu saja perlu mendapat perhatian setiap saat dari waktu ke waktu. Apa itu perlindungan tanaman? Perlindungan tanaman adalah bagian dari sistem budidaya tanaman, ya kan? Perlindungan tanaman itu, proteksi tanaman itu berperan dalam menjaga kuantitas, menjaga kualitas, menjaga keberlangsungan atau kontinuitas dan efisiensi produksi dalam budidaya tanaman. Nah, baik jadi itu. Jadi demikian pentingnya eh, ya hama tumbuhan, ruang lingkup hama tumbuhan karena hama merupakan salah satu organisme yang mengurangi ya kehilangan hasil dari segi bisa kuantitas, bisa kualitas, bisa juga keberlangsungan atau kontinuitas. Nah, baik, jadi ini sebagai ilustrasi yang kita harapkan menjadi pemberi semangat atau pemotivasi. Baik, saudara sekalian. Nah, ini sebagai contoh eh, kasus hama. Kasus hama yang eh, penting dan relatif terkini, terbaru gitu ya. Nah, baik. Dikatakan itu terbaru, yaitu baru kira-kira sekitar 5 atau 6 tahun terakhir ini menjadi masalah yang eh, cukup eh, besar eh, di dunia dan kemudian juga eh, kita di Indonesia budidaya tanaman jagung kita juga kebagian kerusakan-kerusakan yang diserang oleh eh, hama ini. Hama apa itu? Ulat geraya jagung, Spodoptera frugiperda, ulat geraya yang eh, dikatakan eh, meluasnya eh, sampai dengan ke Indonesia pada awal 2019 itu merupakan suatu eh, ya fenomena unik begitu karena sebelum sampai di Indonesia di Pasaman Sumatera Barat yang pertama ini ditemukan. Nah, sebelumnya ada di eh, beberapa negara di Asia eh, yang cukup eh, serius serangannya begitu ya, luas serangannya misalnya di India yang kemudian menular atau menyebar sampai ke beberapa negara misalnya Thailand dan kemudian negara Asia Tenggara dan Indonesia itu. Nah, sebelum eh, menyebar di India ini eh, sudah menyebar populasi dan serangannya daya rusaknya itu di sejumlah negara-negara Afrika tropika yang sebelum di Afrika ini eh, sudah sesungguhnya sudah merupakan eh, Spodoptera frugivorida ini merupakan bukan hama baru di daratan benua Amerika. Mulai di atau menyebar dijumpai serangannya dan cukup luas, cukup serius di Afrika tropika itu di tahun 2016. Nah, baik. Kalau kita melihat eh, daya rusaknya terhadap eh, misalnya ini tanaman jagung yang kita ilustrasikan di sini. Nah, ini cukup cukup besar daya rusaknya. Nah, baik. Nah, ini masih masih ilustrasinya. Baik, jadi seperti ini. Tentu ini eh, merupakan hak yang ya harus diberi perhatian yang sungguh-sungguh begitu ya. Nah, inilah. Nah, ini masih di sekitar Spodoptera frugiperda itu dalam singkatan yang eh, ya, jadi eh, Frugiperda armyworm, jadi ulat geraya Frugiperda, jadi Frugiperda armyworm FAW. Nah, baik. Jadi ini gambaran bahwa sebarannya di berbagai daerah di Indonesia ini pada iya
pada tahun 2019 akhirnya. Nah, ini eh, sudah dari Sumatera, ini dari Medan dan kemudian eh, Sumatera bagian barat, Pekanbaru, Jambi dan seterusnya, Pulau Jawa juga eh, cukup banyak mendapatkan titik-titik indikasi serangan, Lampung juga. Nah, baik. Kemudian Kalimantan, Sulawesi, dan bahkan sampai ke Papua. Nah, inilah eh, sebaran serangan. Nah, baik, saudara sekalian. Nah, ini kalau sampai dengan 2020, sampai dengan 2020, sebaran di dunia, di berbagai negara di dunia, seperti ini kondisinya. Nah, baik. Jadi artinya ulat geraya Spodoptera frugiperda tadi merupakan eh, hal yang hama yang serius begitu ya. Nah, baik. Ini salah satu ilustrasi bahwa masalah serangan hama bisa setiap saat terjadi dan daya rusak maupun daya sebarnya bisa eh, cukup luas dalam eh, durasi waktu yang relatif singkat. Baik, saudara sekalian. Nah, ini pada akhir 2020 ini hmm, sudah ada semacam eh, hasil-hasil riset yang kemudian dipublikasikan. Jadi misalnya ini pengendalian hama invasif ulat gerayak jagung. Jadi tadi FAW, Frugiperda armyworm, jadi ulat gerayak. Armyworm itu ulat gerayak. Nah, baik. Nah, ini dalam bahasa Indonesia, ini Ibu Damayanti Bukhari dan tim dari Departemen Proteksi Tanaman IPB. Nah, ini membuat singkatannya UGJ, ulat gerayak jagung. Jadi, eh, jadi kalau ulat gerayak secara eh, yang sudah cukup lama kita kenal itu Spodoptera litura. Nah, kalau ini Spodoptera frugiperda. Nah, baik, beberapa metode pengendalian di sini sudah disebutkan. Nah, baik, jadi ini eh, juga menambah apa itu namanya gambaran bahwa sudah ada perhatian respon terhadap eh, hama terkini itu tadi, hama terkini tadi. Baik, mari. Nah, ini hama yang lain. Jadi ini peta sebaran luas pengendalian. Nah, kalau luas pengendalian tentu juga tentu mengiringi luas serangan. Nah, ini hama pada tanaman kakao. Jadi Conopomorpha cramerella. Nah, itu merupakan hama yang eh, selalu saja muncul pada atau menyerang pada tanaman kakao, meng- eh, menyerang buah kakao. Jadi hama ini adalah hama penggerek buah kakao. Ini juga sebagai ilustrasi ya. Eh, jadi serangan yang merah itu yang sampai eh, luasannya 100 hektar begitu ya. Kemudian yang merah menuju merah muda ini semakin eh, apa itu namanya luasan yang eh, agak lebih kecil begitu. Nah, intinya mulai dari Sumatera Barat, kemudian Lampung, kemudian ada DIY, Bali, kemudian NTB begitu ya. Kemudian eh, yang cukup merata itu adalah seluruh provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Nah, baik saudara sekalian, jadi ini sebagai tambahan bahwa serangan hama tanaman perkebunan pun juga menjadi eh, masalah yang eh, bisa selalu eh, ada tercatat serangannya, serangan-serangan endemik, serangan-serangan endemik. Nah, baik.
Nah, kemudian kalau kita kembali ke tanaman pangan, tadi jagung, nah ini padi. Nah, padi ini serangan hama orang batang coklat atau warang coklat, Nila parvata lugens. Nah, ini gambaran pada awal 2021 ini juga ya eh, dinamika Direktorat Perlindungan Tanaman eh, terus dengan riset-risetnya yang misalnya ini digambarkan menggunakan drone gitu ya, menggunakan drone. Jadi ada penyemprotan secara udara lalu dikendalikan difungsikan dioperasikan dengan pesawat yang bisa di remote begitu ya. Nah, baik. Jadi eh, ini menggambarkan eh, riset atau penelitian terus dilakukan eh, terhadap hama-hama yang memang eh, merupakan hama hama penting atau hama kunci yang selalu saja ada. Baik sekalian. Nah, di Lampung pun hama tikus pada tanaman padi ini juga dan juga pada tanaman jagung hama tikus. Nah, baik. Nah, jadi berbagai organisme hama eh, kurang lebih seperti ini kita gambarkan untuk memberi gambaran bahwa problem hama itu selalu saja eh, bisa muncul sewaktu-waktu dan eh, ini merupakan suatu hal yang secara alamiah karena eh, ya agroekosistem adalah eh, sifatnya sebagian besar agroekosistem kita adalah agroekosistem terbuka gitu ya, tidak dalam kurungan sehingga kedatangan hama itu eh, merupakan suatu hal yang alamiah. Nah, baik saudara sekalian, kita akan eh, melanjutkan dengan apa itu sesungguhnya hama. Nah, inilah konsep hama. Baik saudara sekalian, secara ya definisi atau batasan pengertian dari secara bertingkat gitu ya, secara bertingkat. Hama sesungguhnya adalah organisme yang dinilai atau dirasakan, dianggap mengganggu, merusak, merugikan. Nah, begitu ya, dalam kegiatan sehari-hari. Nah, baik, batasan yang baru kita sebut itu tadi, batasan kita mulai dengan batasan yang umum. Eh, ya. Jadi ini belum menuju ke yang khusus eh, yang dalam konteks hama tanaman atau hama tumbuhan. Nah, hama walaupun dapat digunakan untuk digunakan dipakai istilah itu untuk semua organisme, tapi secara kelaziman maka hama itu digunakan untuk memberi ya memberi atau merujuk pada organismenya adalah hewan. Hama itu adalah hewan gitu ya. Untuk uh, memilah. Nah, kalau nanti ada penyakit, nah organismenya atau patogennya itu adalah bukan hewan, tapi kurang lebih di jenis-jenis bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus, begitu misalnya. Untuk yang patogen penyebab penyakit tumbuhan atau penyakit tanaman. Nah, kalau hama itu hewan. Nah, baik saudara sekalian, dalam kaitan atau konteks pembicaraan pertanian, maka hama adalah organisme hewan, herbivore, begitu ya, herbivore yang memakan eh, tumbuhan, begitu ya, yang memakan tumbuhan yang ditanam oleh petani, ya, menjadi tanaman, begitu ya. Kemudian eh, dengan herbivornya itu memakan dan menimbulkan kerusakan ekonomik. Nah, ini jadi kerusakan yang ditimbulkannya adalah kita sebutkan diberi istilah dengan nama kerusakan ekonomi. Nah, pada tanaman yang sedang di lapangan maupun produk tanaman yang sudah dipetik, dipanen. Gitu. Nah, baik itu.
Nah, nah, apa itu kerusakan ekonomik? Nah, kerusakan ekonomik ya kerusakan yang secara signifikan sudah bernilai secara ekonomik begitu ya, secara ekonomik. Secara signifikan petani menjadi rugi. Nah, ketika batasannya adalah seperti itu, maka eh, kerusakan ekonomi, hama yang menyebabkan kerusakan ekonomi, maka maknanya atau konsekuensinya, konteksnya menjadi hama itu perlu dikendalikan. Hama itu perlu dikendalikan. Nah, baik, ini saudara sekalian, ini suatu kurva ya untuk membuat eh, penggambaran hama ini menjadi disederhanakan itu yaitu dengan kurva. Jadi hama menimbulkan kerusakan ekonomi tadi ya, kerusakan ekonomi, kerusakan yang secara nyata petani itu menjadi rugi dari hitung-hitungan ekonomiknya pengusaha mengusahakan budidaya tanaman dan perlu dikendalikan. Nah, eh, hama menimbulkan kerusakan ekonomi itu kaitannya ialah dengan ketika hama itu dalam jumlah yang relatif banyak. Nah, dalam jumlah hama, nah itu maka sebutannya adalah populasinya. Populasinya cukup banyak, cukup banyaknya eh, berapa begitu. Nah, dikatakan dalam batasannya itu populasinya telah melampaui, telah melebihi ambang ekonomi. Jadi ini suatu kurva ini tadi, kurva sumbu datarnya adalah waktu dari hari ke hari sesudah tanaman itu ditanam. Nah, dari hari ke hari, kemudian pekan, kemudian bulan. Nah, sekian bulan sesudah tanaman atau umur tanaman itu. Nah, itu pada hamparan tanaman itu ada berapa populasi hama yang sedang sedang ada, yang sudah datang kemudian berkoloni begitu ya. Nah, itulah dikatakan sebagai kepadatan populasi hama. Nah, baik saudara sekalian, pada suatu tingkat populasi yang relatif rendah, nah ini posisinya di sini ini dikatakan relatif rendah, maka dikatakan bahwa hama itu ada pada posisi keseimbangan umum, posisi KU. Jadi secara alamiah, secara umum ini ada dalam posisi keseimbangan. Seimbang itu, eh, seimbang apa itu? Jadi sesungguhnya eh, hama ini ada pada kisaran naik turunnya pada suatu jumlah populasi yang cukup rendah, yang relatif rendah ini. Jadi naik beberapa saat, kemudian turun lagi. Setelah turun pada suatu tingkat atau tingkat populasi, maka naik lagi dan seterusnya ini. Nah, lalu tidak jauh dari suatu garis keseimbangan umum ini tadi. Ini eh, karena ada penyeimbangnya yaitu adanya populasi musuh alami hama. Jadi musuh alami hama itu adalah ya organisme juga yang ada di lahan itu, yang ada di agroekosistem itu yang memangsa hama. Nah, kalau memangsa maka dikatakan itu predator. Ada yang memarasitoid hama. Nah, dengan memangsa atau memakan hama maka hama itu menjadi jumlahnya berkurang atau populasinya berkurang. Ketika hama diparasitoid maka jumlahnya juga berkurang. Nah, baik. Nah, secara dari waktu ke waktu eh, keberadaan atau umur parasitoid maupun predator itu berfluktuasi. Nah, begitu juga secara ya berimbang ketika predator naik maka hamanya menjadi berkurang. Pada suatu saat predator atau parasitoid itu juga tidak selalu naik tapi juga ada kalanya yang berkurang. Nah, ketika berkurang nah hamanya naik lagi. Nah, inilah. Nah, ini uh, fluktuasi atau naik turunnya populasi hama pada kondisi keseimbangan umum. Penyeimbangnya adalah populasi bisa predator, bisa parasitoid atau populasi musuh alami hama di lapangan.
ketika kondisi keseimbangan umum ini, maka uh, populasi hama ini tidak meningkat, tidak naik, tidak melonjak sampai melampaui ambang ekonomi tadi ini, yang garis yang ini, ambang ekonomi. Nah, eh, akan halnya kalau garis ini nanti misalnya suatu saat eh, populasi itu terus naik, maka akan sampai ke ale yang itulah ya daya rusak sudah sangat sangat besar begitu. Nah, inilah ada sekali lagi ada garis KU, ada garis AE, garis ALE. Menjadi hama kalau melampaui AE dan bahkan kalau terus saja naik dan mencapai ALE begitu ya, aras luka ekonomi. Nah, baik saudara sekalian, jadi itu semacam pengertian atau batasan kapan menjadi hama. Nah, ini ilustrasi real ya. Jadi ilustrasi real. Di sini adalah locusta migratoria. Locusta migratoria ini eh, belalang kembara. Jadi belalang locusta yang eh, memang perilakunya bermigrasi, eh, pindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain menuju pada konsentrasi makanan. Makanannya misalnya kurang lebih yang tanaman-tanaman seperti jagung, padi, tebu, begitu dan seterusnya. Jagung merupakan apa itu namanya, eh, makanan yang secara kesukaan sangat disukai begitu ya. Nah, baik. Nah, inilah populasi itu tadi. Ketika jumlahnya banyak seperti ini, maka tentu daya rusaknya akan besar. Baik. Terus sekalian, setelah belalang kembara, nah ini kita masuk ke secara khas ini eh, hama yang daya rusaknya besar pada tanaman padi, yaitu Nila parvata lugens, warang batang coklat. Nah, ini eh, hamparan tanaman padi bisa eh, mengalami puso yang seperti ini. Mengering seperti bekas terbakar, mengering kuning. Nah, baik. Ini mengering puso ini disebut sebagai gejala Happer-Burn, gejala eh, serupa terbakar. Nah, inilah eh, serangganya. Barang coklat nila parvata lugens itu kalau satu ekor seperti ini. Nah, umumnya selalu dalam populasi yang bergerombol seperti ini. Nah, inilah nila parvata lugens ketika di beberapa pangkal rumpun tanaman padi. Nah, seperti ini. Nah, baik, saudara sekalian, ini nah, ini Spodoptera frugiperda tadi ya. Spodoptera frugiperda ketika berupa eh, kelompok telur. Nah, ini kelompok telur. Nah, kelompok telur ini dalam beberapa hari akan menetas. Jadilah penetasan pertama eh, jadi ulat neonatus disebut seperti ini. Kemudian ulat neonatus atau ulat yang baru menetas ini ketika sudah satu tingkat eh, mengalami ganti kulit dan menjadi fase kedua atau instar kedua, umumnya secara relatif masih dalam jumlah koloni yang berdekatan seperti ini, maka nah inilah gambaran kelompok telurnya saja eh, bisa dikatakan ada sekian puluh atau mungkin mencapai sekian ratus begitu. Nah, menjadi ulat-ulat yang fase awal pun seperti ini. Tidak berapa lama nanti akan bergerak menyebar dan eh, ketika menyebar itu selalu akan aktivitas makan sehingga daya rusaknya, kemudian namanya makan populasinya banyak maka bekas fesesnya juga seperti ini, daya rusaknya besar. Dan inilah eh, lagi kita menyebutkan karena populasinya yang meningkat, karena populasinya yang meningkat. Baik, kalau kita lanjutkan, jadi hama adalah organisme hewan herbivor yang menimbulkan kerusakan ekonomik pada tanaman atau produknya. Nah, ini.
kerusakan ekonomik, kerusakan yang secara real petani dirugikan secara ekonomi, maka itu perlu dikendalikan. Hama menimbulkan kerusakan ekonomi perlu dikendalikan karena populasi hama telah melampaui AE. Apa itu AE? Ambang ekonomi. Atau bahkan kalau masih terus meningkat lagi, nah itu mencapai aras luka ekonomi atau ALE, alas luka ekonomi. Ini tingkatan yang lebih populasinya lebih eh, banyak lagi, masih meningkat lagi, bertambah banyak, dan kerusakan tanaman menjadi eh, ya bertambah eh, berat, eh, bertambah rusak begitu ya. Nah, baik. Jadi inilah pengertian-pengertian hama, kemudian tingkat kerusakan yang ditimbulkannya. Gitu. Kerusakan ekonomik ialah kerusakan yang secara signifikan menyebabkan kerusakan pada tanaman. Kerusakan pada tanaman. Dan menyebabkan hasil tanaman pada saat sudah fase eh, pembentukan hasil dan fase hasil bisa dipetikkan dan hasil ya, atau produksi atau produksi yang siap dipetik gitu. Hasil itu hilang. Hasil itu hilang. Ya, hasil itu tidak terbentuk atau hasil itu sudah terbentuk dan hilang. Nah, kerusakan ekonomik jadi hasil yang sebagian sudah terlihat hilang gitu ya, atau terancam hilang, rusak. Karena rusak berarti kan tidak tidak urung dipetik. Nah, itulah hilang. Kerusakan ekonomi itulah konsekuensinya atau maknanya perlu dikendalikan. Tindakan pengendalian bertujuan untuk menghindarkan agar tidak ada kehilangan hasil, agar tidak ada kehilangan hasil. Tindakan pengendalian layak atau semestinya dilakukan, wajar dilakukan jika biaya pengendalian, ya biaya pengendalian kan perlu sarana. Nah, sarana itulah sarana dan katakanlah tenaga. Nah, sarana dan tenaga itulah yang dikatakan sebagai biaya pengendalian. Jadi uh, kegiatan atau tindakan pengendalian itu layak dilakukan jika biaya pengendalian lebih kecil dari kehilangan hasil. Jadi mari kita poin bahwa ada kehilangan hasil, ada biaya untuk pengendalian. Nah, tindakan pengendalian layak dilakukan jika biaya pengendalian itu lebih kecil dari kehilangan hasil oleh hama itu. Mari sampai di sini kita catat poin-poin dan kita ulangi lagi ini ya, untuk kita lanjutkan pada pembahasan mata kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.